Halo, nama saya Hendrikus Pramudia dari kelas 2B1 dan NIM 19. Sekarang saya akan menjelaskan tentang Suction Pump Sentral. Suction Pump Sentral ini sesuai dengan namanya, Suction Pump, atau bisa dikatakan sebuah mesin penghisap tetapi berletakkan di sentral. Suction Pump ini juga menggunakan prinsip tekanan negatif yang bermaksud untuk digunakan untuk menyedot cairan yang digunakan pada suction pump sendiri. Tetapi kita menggunakan sentral sebagai pembantu pada suction pump yang ada di ruangan pasien atau ruangan OK. Di suction pump ini kita meletakkannya tidak sembarang tempat. Dinamakan suction pump sentral, yaitu bisa menghubungkan di semua suction pump yang ada pada ruangan. Tempat-tempat yang biasa digunakan pada suction pump sentral ini ada beberapa tempat, yaitu yang memiliki ventilasi yang cukup dan beberapa alat bantu yang digunakan juga memadai, seperti banyaknya pipa yang berbelok-belok yang nanti akan bertujuan untuk disalurkannya kepada ruangan-ruangan. Kemudian juga ruangannya pasti adalah berventilasi, dikarenakan kita akan berurusan dengan gas yang bertekanannya negatif. Dan juga tempat yang stabil, yang dimaksudkan bahwa bawahannya dari tank ini datar, horizontal, seperti itu. Di section pump sentral ini memiliki berbagai macam alat kombinasi ya. Seperti pada gambar tersebut ada dua tank yang digunakan untuk menampung dari gas yang kita gunakan untuk menyedot. Kemudian yang pasti di suction pump ini yang beralat utamanya adalah sebuah pompa vakum, yang pasti tidak hanya satu, bisa kemungkinan dua, yang akan nantinya akan melayani perhitungan kebutuhan puncak dengan beberapa pompa vakum. Ada lagi juga filter steril ya, filter untuk memfilter adanya atau tidak cairan yang telah disedot dari suction pump ini. Kemudian juga ada alat penampung vakum yang dimaksudkan tadi tank, dan juga ada pemipaan di antara vakum dan antara pompa. Kemudian juga ada pemipaan antara input dari suction pump ini. Kemudian juga ada pemipaan antara pembuangan dari suction pump sentral ini sendiri. Di suction pump sentral ini memiliki safety ya. Safety di mana ketika sarana suction ini bekerja, dia akan mengeluarkan tekanan negatif dan dia tidak akan mengeluarkan tekanan yang positif. Dalam pengertian ada sarana otomatis untuk mencegah aliran balik dari setiap pompa vakum yang sedang bekerja pada satu vakum lainnya. Dan bila ada satu bekerja, maka satu akan terhenti secara otomatis. Kemudian di gambar selanjutnya adalah gambar dari sistem pipa memipa dari suction sentral sendiri. Terlihat pada gambar ini pipa-pipa tersebut tersusun secara rapi dan tidak ada pipa yang terbuang sia-sia begitu panjangnya. Semua terjalin secara efisien. Di dalam penyusunan pompa vakum ini, pompa vakum boleh dibuat dari bahan ferros atau non ferros, yang dimaksudkan adalah bahannya berupa besi ataupun yang bukan besi. Dan juga dudukan anti getaran harus dipasang untuk pompa vakum seperti persyaratan yang diminta, dan harus lokasinya sesuai dan strategis ya. Jadi pemasangan pompa ini tidak sembarangan. Kemudian juga ada hubungan antara pompa-pompa ini harus menggunakan sambungan yang fleksibel, dikarenakan kita akan berurusan dengan tekanan yang negatif. Kenapa tekanan yang negatif? Tekanan negatif akan menyebabkan pendinginan pada saluran yang dilewatinya. Jadi lebih baik kita akan menggunakan sambungan yang
fleksibel. Ada juga sistem pemipaan dari suction pump, salah satunya juga sistem ini tadi, input dan output. Kemudian juga ada sistem untuk pembuangan atau redundansialnya dari suction sentral ini. Pemipaan yang harus disusun untuk memungkinkan pelayanan dan pemasukan vakum bedah medik yang terus-menerus bila terjadi suatu kegagalan. Jadi di dalam suction sentral ini juga ada beberapa pipa yang digunakan untuk menghindari adanya kegagalan pada pipa utama sendiri. Kemudian untuk perawatan dari pipa atau keseluruhan dari suction sentral ini, kita tidak boleh mematikan dari mesin suction sentral sendiri. Jadi kita bisa menggunakan penyedia katup isolasi untuk menampung dan disambungkan ke pipa dalam saluran utama melalui sambungan T. Di gambar ini ada sambungan T. Nah, ini nantinya akan digunakan untuk perawatan dari suction sentral sendiri, dan juga dengan menghubungkan pipa penampung pada ujung katup isolasi saluran. Jadi untuk perawatannya dari suction sentral ini, kita tidak boleh mematikan keseluruhan dari pipa, tetapi kita hanya bisa mengalirkan aliran tekanan ini ke arah pipa isolasi. Ini adalah gambar keseluruhan dari suction pump sentral sendiri. Di sini bisa terlihat dengan jelas bahwa ada beberapa komponen yang dibutuhkan untuk memasang central pump. Di sini ada vacuum tank, ada solenoid valve A, dan juga ada liquid outlet yang digunakan nanti sebagai water separator, dan juga ada vacuum pump, pompa penyedotnya. Jadi di sini cara kerjanya sendiri, alur kerja spesifik unit pompa vakum ini di bawah kendali perintah CPU. Tetapi kendali perintahnya tidak digunakan secara auto atau penggunaan barang-barang elektronik. Peralatan sistem pompa vakum ini juga mempengaruhi keadaan buka dan tutupnya katup dari solenoid melalui aksi tenaga listrik. Setelah katup ini, solenoid akan menghidupkan katup periksa dan juga di bawah aksi perbedaan tekanan negatif. Saat ini gas ada di dalam wadah terus-menerus dan akan dibuang menjadi kosong. Di sini ada garis berwarna merah yang nantinya digunakan untuk pembuangan yang diarahkan ke water separator, yang nanti akan memisahkan antara gas pembuangan vakum atau suction pump, dipisahkan cairannya. Mungkin bila ada cairan akan dipisahkan di daerah water separator, dan kemudian akan dibuang ke arah exhaust emission outlet ini yang berwarnakan panah hitam. Kemudian saat ini through air unit lain akan terus menjalankan perintah tekanan negatif untuk membuka solenoid valve melalui fungsi CPU untuk menghasilkan tekanan negatif. Kemudian membuka check valve bila nanti ada tekanan negatif yang melebihi batas sensor, dan kisaran tekanan yang diperlukan untuk tutup solenoid dan periksa katup lagi. Dan berikut adalah pengoperasian secara bergantian. Jadi pada saat pembuangan, maka hanya di area pembuangan yang akan terbuka solenoidnya, dan bila terjadi penyedotan atau pada saat vakum terjadi, maka solenoid yang untuk menyedot saja yang akan terbuka dan yang untuk pembuangan akan tertutup. Jadi untuk keseluruhannya, ketika nilai tekanan negatif yang dihasilkan oleh salah satu unit berada dalam kisaran yang dapat diterima dan dua unit vakum beroperasi pada waktu yang sama, ketika nilai tekanan melebihi standar juga, kedua unit akan ditutup pada waktu yang sama dan tidak ada tekanan hisap negatif yang akan diberikan. Ini ketika pada tekanan yang tidak diinginkan, maka rangkaian dari automatik untuk suction pump sentral ini akan bekerja dan menutup semua solenoid yang ada. Dan jika bila katup solenoid rusak sendiri dan jalur data kabinet
kontrol dalam kontak yang buruk dan sensor tekanan gagal akan mempengaruhi operasi normal unit dari section pump sentral ini dan akan dianalisis sebagai penyebab utama dari kegagalan. Dan kegagalan tersebut juga bisa berdampak pada suction pump yang ada di ruangan-ruangan operasi. Mungkin ini adalah keseluruhan dari suction pump sentral yang saya ketahui. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan, dan sekian, terima kasih.